Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Ade Nur Cahyono, NIM 2019-12-147, kelas pengauditan 14A. Kali ini saya akan membahas tentang kasus Enron dan Cap Anderson. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan Hausen Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi, non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Kronologi kasus Enron dan Cap Anderson. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus mengelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Dalam kasus Enron, diketahui terjadinya perilaku moral hazard di antara manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dolar Amerika, padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Kronologis, fakta, data, dan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan hancurnya Enron dapat penulisan kemukaan sebagai berikut. 1. Board of Director, Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif, membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Yang kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atau fungsi internal audit perusahaan. A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron, Kepala Internal Audit semula adalah partner KAP Anderson yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari KAP Anderson. Kemudian sebagian besar staf akunting Enron berasal dari KAP Anderson. Yang ketiga, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi 393 juta dolar dan naik menjadi 100 juta dolar dibandingkan periode sebelumnya. Enron dan KAP Anderson dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investasi dan kebangkrutan Enron. Yang kelima, dana pensiun Enron sebagian besar diinvestasikan dalam bentuk saham Enron. Sementara itu, harga saham Enron terus menurun sampai hampir tidak ada nilainya. Kemudian tanggal 28 Februari 2002, KAP Anderson menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Anderson. Yang ketujuh, tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Anderson bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Kemudian tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan
meningkatkan kembali citra KAP Anderson mengusulkan agar manajemen KAP Anderson yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Kemudian tanggal 26 Maret 2002, CEO Anderson, Joseph Bardino, mengundurkan diri dari jabatannya. Terus kemudian tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Anderson, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di peradilan bagi kasus KAP Anderson dan Enron. Kemudian tanggal 9 April 2002, Jeffrey McMahon mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden dan Chief Operating Officer Enron yang berlaku efektif 1 Juni 2002. Kemudian tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Anderson bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Pembahasan masalah kasus Enron dan KAP Anderson. Praktik bisnis Enron yang menjadikan bangkrut dan hancur serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus ketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari agensi teori, Anderson sebagai KAP telah menciderai kepercayaan dari pihak stakeholder atau prinsipal untuk membiarkan suatu variance information mengenai penanggung-jawaban dari pihak agen dan mengemban amanah dari prinsipal. Dampak akibat kasus Enron dan KAP Anderson. Yang pertama, pemerintah Amerika Serikat menerbitkan SOX untuk melindungi para investor dan cara meningkatkan akurasi dan reliabilitas pengungkapan yang dilakukan perusahaan publik. Selain itu, dibentuk pula PCAOB yang bertugas 1. Mendaftar KAP yang mengaudit perusahaan publik. Yang kedua, menetapkan atau mengadopsi standar audit pengendalian, mutu, etika, independensi, dan standar lain yang berkaitan dengan audit perusahaan publik. Yang ketiga, menyelidiki KAP dan karyawan, melakukan diskualifikasi hardness dan mengenakan sanksi jika perlu. Kemudian melaksanakan kewajiban lain yang diperlukan untuk meningkatkan standar profesional di KAP. Selanjutnya, meningkatkan ketaatan terhadap SOX, peraturan-peraturan PCAOB, standar profesional, peraturan pasar modal yang berkaitan dengan audit perusahaan publik, bentuk pula PCAOB. Yang kedua, SOX melarang pemusnahan atau manipulasi dokumen yang dapat menghalangi investasi pemerintah kepada perusahaan yang menyatakan bangkrut. Selain itu, kini CEO dan CFO harus membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan yang mereka laporkan adalah sesuai dengan peraturan SEC dan semua informasi yang dilaporkan adalah wajar dan tidak ada kesalahan material. Sebagai tambahan, menjadi semakin banyak ancaman pidana bagi mereka yang melakukan pelanggaran ini. Yang ketiga, International Federation Accountants pada akhir tahun 2001 merevisi kode etik bagi para akuntan yang bekerja agar menjadi whistleblower sebagai berikut. Para profesional dituntut bukan hanya bersikap profesional dalam kaidah-kaidah aturan profesi saja, tetapi profesional juga dalam menyatakan kebenaran pada saat masyarakat akan dirugikan atau ada tindakan-tindakan perusahaan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.